Halo sobat mahasiswa dan pencinta matematika keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi dan salam sehat. Jumpa lagi dengan saya Aryawan Eko di seri kuliah matematika keuangan. Di video kali ini kita akan membahas tentang obligasi atau bond, khususnya terapan matematika keuangan dalam obligasi. Nah, bagaimana cara menghitung harga wajar obligasi? Yuk, tonton terus video ini sampai selesai. Namun, jika video ini bermanfaat, mohon dukungannya untuk subscribe, like, share, dan komen. Mari kita mengenal obligasi terlebih dahulu. Obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pihak yang terpercaya, bisa perusahaan atau pemerintah sebagai peminjam. Obligasi ini dibeli oleh investor sebagai pemberi pinjaman. Obligasi atau surat utang berisi perjanjian membayar kembali pokok utang beserta kupon atau bunga pada waktu yang ditentukan. Nah, daya tarik obligasi sebagai surat utang adalah tingkat bunga yang dibayarkan oleh emiten atau peminjam itu lebih rendah daripada bunga pinjaman bank. Kemudian daya tarik obligasi sebagai investasi adalah investor mendapatkan pengembalian yang lebih besar daripada bunga deposito. Investor obligasi mengharapkan mendapatkan imbal hasil yang disebut sebagai yield atas investasinya. Beberapa jenis obligasi berdasarkan penerbitnya, yaitu pertama government bonds atau obligasi negara. Ini obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Ada tentang ORI ya, atau obligasi negara retail, atau SR sukuk retail, atau SBR saving bond retail, atau ST sukuk negara tabungan ya. Ini beberapa jenis obligasi. Yang kedua adalah corporation bonds atau obligasi korporat. Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik swasta ataupun BUMN. Yang ketiga adalah municipal bonds atau obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Nah, ini jenis-jenis obligasi berdasarkan penerbitnya. Contohnya seperti ini ada obligasi yang dapat diperdagangkan ya. Jenis-jenis ada surat utang negara dan ada surat utang berharga syariah negara. Surat utang negara yang dapat diperdagangkan atau obligasi yang diperdagangkan yang dapat diperdagangkan yaitu ORI, sedangkan SBR ini tidak dapat diperdagangkan. Kemudian juga obligasi yang sukuk retail atau SR ini bisa diperdagangkan. Obligasi ini maksudnya bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Jadi selain kita beli di pasar primer, ini ada beberapa jenis obligasi yang bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Tujuan negara menerbitkan obligasi adalah untuk membantu pembangunan di Indonesia. Kita tahu saat ini Indonesia sedang menggencarkan pembangunan infrastruktur. Ini banyak dibiayai menggunakan obligasi. Contoh misalnya seperti banyak pembangunan tol, pembangunan pelabuhan, pembangunan bendungan dan lain sebagainya ya. Ini menggunakan dana dari obligasi, yaitu investasi dari masyarakat. Obligasi berbunga merupakan obligasi yang memberikan bunga secara periodik kepada pemegangnya. Nah, di setiap obligasi berbunga itu kita akan nanti mengenal ada yang namanya nilai nominal atau besarnya utang yang akan dilunasi pada saat jatuh tempo. Yang kedua juga ada tanggal jatuh temponya, yaitu tanggal pelunasan obligasi. Tiga, ada tingkat bunga obligasi atau kupon yang biasanya dinyatakan dengan per annum atau per tahun. Yang keempat ada tanggal pembayaran bunga, mungkin biasanya setiap bulan,
atau setiap triwulan atau 6 bulanan, bisa juga tahunan ya. Nah, obligasi kupon atau kupon bond itu seperti ini ya. Jadi dia itu pertama, obligasi atau surat utang itu ada perjanjian akan membayar kembali pokok utang nilai nominal dalam simbol F ya di akhir periode atau pada saat jatuh tempo. Penerbit ini akan berjanji di situ akan membayar kembali pokok utang ya yang dia pinjam pada saat tanggal terbit ini, dan akan dikembalikan pada tanggal jatuh tempo yang itu besarnya pokok utang ini sebesar F yang disebut sebagai nilai nominal. Yang kedua, obligasi berbunga merupakan obligasi yang memberikan bunga atau kupon yang sering disimbolkan dengan C, huruf C, secara periodik kepada pemegangnya. Nah, jadi selain daripada akan mengembalikan pokok pinjaman di akhir ini F, si pemegang obligasi juga akan mendapatkan kupon yang besarnya itu C ya. Besar C ini yaitu setiap periodik, yaitu setiap tanggal pembayaran kupon. Sudah tertentu di sini pada tanggal pembayaran kupon, misalnya 1 Januari, 1 Juli begitu ya. Kalau setiap 6 bulan. Nah, ini ada secara periodik sampai dengan akhir jatuh tempo gitu. Ya. Nah, seperti ini timelinenya. Bisa sekarang kita akan mengenali bahwa dalam obligasi juga ada yang namanya tingkat bunga kupon dan tingkat bunga yield. Kita harus tahu bedanya ya. Kalau kupon C ini menyatakan jumlah keuntungan atau bunga yang akan diterima oleh investor obligasi. Ya. Tingkat bunga kupon ini sering disimbolkan dengan C kecil. Dan kupon atau C besar yaitu C kecil ini dikali dengan nilai nominal atau F atau pokok utang gitu ya. Nah, ini yang akan diterima, jumlah bunga yang diterima oleh investor. Itu yang disebut sebagai kupon. Nah, yang kedua adalah tingkat bunga imbal hasil atau yield. Yield ini menunjukkan tingkat imbal hasil yang diterima oleh investor obligasi. Nah, yield ini intinya adalah berapa persen sih keuntungan investor gitu ya, atau imbal hasil investor. Sama-sama juga tingkat bunga ya. Nah, tingkat bunga imbal hasil ini sering digunakan dalam mencari present value atau dari misalnya nih rumus majemuk ya, S P1 plus I pangkat N. Nah, I nya disinilah yang kita sebut sebagai yield ya, yield per periode. Begitu juga di rumus anuitas biasa di sini ya, ada I di sini. I inilah yang merupakan tingkat bunga yield gitu. Beda kalau tingkat bunga kupon, dia ada di sini di C untuk mencari C aja, untuk mencari C besar, yaitu C kecil ini tingkat bunga dikalikan dengan F-nya gitu ya. Semoga paham. Kemudian coba kita akan menghitung harga wajar obligasi ya. Nah, setelah kita tahu bahwa dalam timeline itu di akhir periode akan ada pembayaran sebesar F di akhir periode ini ya, pokok utang, maka untuk menghitung harga wajarnya ya kita harus mencari P-nya ini dengan rumus seperti ini, dengan rumus majemuk ya. Di sini kita jadi perlu tahu yield-nya yang akan diharapkan berapa dan ada berapa banyak periodenya dari sekarang sampai dengan jatuh tempo ini gitu. Yang kedua, selain dari nilai F ini, kita juga akan mendapatkan kupon yang dalam jumlah yang sama, periode yang sama ya. Nah, ini merupakan anuitas. Untuk mencari nilai sekarang atau PV dari anuitas C ini adalah pola anuitas biasa. Jadi kita bisa mencari atau menghitung PV menggunakan
rumus anuitas biasa. Itu 1 min 1 plus I pangkat min N per I kali C ya. Nah, I di sinilah ini yang nanti akan kita masukkan nilai imbal hasil atau yield ya. Setelah kita tambahkan antara tadi untuk menghitung F dan C, kita gabungkan menjadi seperti ini ya. Jadi untuk menghitung harga wajar obligasi sebenarnya terdiri dari rumus anuitas biasa dan rumus majemuk begitu ya. Kita lihat contoh soal 1 ya untuk menghitung harga wajar obligasi. Sebuah obligasi bernilai nominal 100 juta dengan kupon 7% per annum yang dibayarkan setiap 6 bulanan. Jika tenor 10 tahun, tentukan harga wajar obligasi. Jika investor mengharapkan yield atau imbal hasil yang 6%, B 7%, C 8% ya. Periodenya ini adalah 6 bulanan. Di sini ada dibayarkan setiap 6 bulanan ya. Kemudian tingkat bunga kupon atau C adalah 7% per annum. Jadi kupon ini karena dia semesteran atau 6 bulanan, kita bisa bagi 2 ya. Jadi 3,5%. 3,5% kali F-nya 100 juta, 3,5 juta. Kemudian nilai yield-nya juga 6 bulanan. Ya, di sini ada, kalau misalnya kita menghitung yang nomor 6, nomor A ini ya, A kecil. Ini 6% dibagi 2, jadi 3% begitu ya. Nah, karena tenor 10 tahun dan periodenya semesteran atau 6 bulanan, maka dalam 10 tahun itu ada 20 semester ya, gitu. Nah, secara timelinenya kita bisa buat seperti ini. Jadi di setiap periode ini kita dapat kupon C, ini C sebesar 3,5 juta ya, 3,5 juta terus sampai dengan 20 kali itu atau 20 semester. Dan di akhir ke semester yang ke-20 ini juga ada dana sebesar F, yaitu 100 juta ini. Nah, ini kita akan menghitung dengan menggunakan rumus yang seperti tadi ya. Baik, yang pertama untuk A, yaitu yield yang 6% per annum atau 3% per 6 bulan ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam rumus bond atau obligasi tadi. Jadi di sini 3% ini I-nya yang sudah per periode atau per semester, kita masukkan ke dalam rumus ya. I sini kita kasih 3%, I 3%. Di sini juga ada I-nya 3% ya. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, ini adalah kuponnya 3,5 juta. Yang 100 juta adalah F. 20 ini adalah N-nya ya, periode. Ini 20 N-nya. Nah, ini untuk anuitas, PV anuitas itu 52 juta 071 162,01, dan yang di sini adalah dari persamaan majemuk atau rumus majemuk, yaitu 55 juta 367 575,42. Ini kita jumlahkan sehingga menjadi 107 juta 438.737,43 ya. Jadi kalau misalnya investor menginginkan imbal hasil atau yield sebesar 6%, maka harga wajar obligasi ini adalah 107 juta sekian ya, gitu. Nah, sekarang kita akan coba yang untuk B-nya. Yang B ini jika investor mengharapkan imbal hasil atau yield 7% per annum, yang berarti kalau semesterannya dibagi 2, 3,5%. Nah, ini 3,5% I kita masukkan ke dalam I-nya ya, sini ya. 3,5% ya, 3,5%, 3,5% gitu. Dan kita hitung seperti biasa. Di sini kita dapatkan bahwa harga wajar untuk obligasi ini adalah 100 juta. Jadi kalau investor berharap imbal hasil 7% ya, maka dia akan membayar
harga obligasi ini sebesar 100 juta ya. Ini sama ya dengan harga nominalnya ya. Nah, sekarang coba kita lihat untuk yang C. C ini adalah yield jika yieldnya 8% per annum atau per semesternya 4% ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam rumus seperti tadi aja. I-nya 4%, 4%, I-nya 4%. Kita hitung lagi ya, dan kita dapatkan harga wajar obligasi ini 93.204.836,83 ya. Gitu. Nah, ini kalau investor mengharapkan imbal hasil 8% ini ya, investor harus membayar 93 juta sekian ini ya. Nah, dari ketiga harga wajar ini kita bisa lihat bahwa jika yield sama dengan kupon, maksudnya tingkat bunga yield sama dengan tingkat bunga kupon, yaitu masing-masing 7% dan juga 7% ya, maka harga yang didapatkan, harga wajar itu sama dengan harga pari ya, atau sama dengan harga nominal gitu. Nah, kalau misalnya sekarang yieldnya lebih kecil, yaitu ini tadi 6%, sedangkan tingkat kuponnya adalah 7 ya, 6% kan lebih kecil dari 7, maka ini yang akan didapat adalah harga premium, karena itu harga yang lebih tinggi daripada harga nominal. Di sini 107 juta, harga nominalnya adalah 100 juta gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang investornya untuk yang kasus 8%, yaitu yieldnya 8%, lebih tinggi daripada bunga kupon 7%, ini lebih tinggi, maka harga yang didapat adalah harga yang lebih rendah dari harga nominal, dari nilai nominal. Ini disebut sebagai harga diskon begitu ya. Jadi kalau misalnya investor ingin berharap sama dengan tingkat bunga kupon, ya berarti dia membayar seperti nilai nominal ya, dengan harga nominal, harga wajarnya ini. Baik, kemudian adalah obligasi dapat ditebus atau callable bond. Nah, callable bond ini merupakan obligasi yang dapat ditebus sebelum jatuh tempo. Kemudian hak penembusan ini digunakan emiten jika suku bunga pasar lebih rendah dari tingkat bunga obligasi, dan tidak digunakan jika suku bunga pasar lebih tinggi dari tingkat bunga obligasi. Callable bond menimbulkan masalah dalam perhitungan harga wajar karena jangka waktu obligasi hingga dilunasi itu tidak pasti. Gambarannya seperti ini. Kita lihat langsung ke contoh soal 2, callable bond ya. Misalnya PT XYZ menerbitkan obligasi dengan nilai pari 1 miliar berjangka waktu 20 tahun dengan bunga J2 12%. Obligasi itu dapat ditebus pada akhir tahun ke-10 pada harga 110 atau pada akhir tahun ke-15 pada harga 105. Berapa harga obligasi yang menjamin investor memperoleh yield minimum 11%? Gitu ya. Nah, kita resume dulu. Ini F-nya adalah 1 miliar ya. F yang terakhir tadi, ini angka terakhir. Di sini kita juga simbolkan sebagai P20. P itu adalah harga wajar tapi pada tahun ke-20 ini, pada akhir. Kemudian ada harga pada tahun ke-10 ini, yaitu P10, yaitu di sini adalah 110. 110 ini adalah 110% kali F ini ya, jadi 1,1 miliar, 1 miliar 100 juta gitu. Nah, kemudian pada tahun ke-15 yaitu harga disimbolkan sebagai P15. Ini
pada harga 105, yaitu 105 kali 1 miliar, 1 miliar 50 juta gitu ya. Dan N-nya dalam 20 tahun karena semesteran jadi ada 40 semester. Sedangkan untuk N penebusan pada 10 tahun berarti dia 20 semester, untuk yang 15 tahun 30 semester. Tingkat bunga kuponnya 12% per annum atau 6% per semester ya. Jadi C besar atau kuponnya adalah 6% kali 1 miliar 60 juta. Sedangkan yield-nya atau I-nya itu adalah 11% per annum atau 5,5% per semester ya. Nah, gambaran callable bond seperti ini ya. Jadi kalau misalnya obligasi ini sampai pada akhir waktu atau pada tanggal jatuh temponya, maka di akhir inilah surat utang itu ditebus oleh peminjam ya. Ditebus. Yang tadi kan surat utang itu berada dipegang oleh investor dan ditebus oleh yang menerbitkan di akhir periode ya, yaitu sebesar F 1 miliar ini. Nah, kemudian kalau bisa ditebus di sini adalah di akhir periode, tetapi di sini tadi adalah callable itu ya, yang dimaksud dengan callable itu adalah dapat ditebus sebelum akhir jatuh tempo. Jadi misalnya tadi pada tahun ke-15 ya. Jatuh temponya kan tahun 20 tahun. Nah, pada tahun 15 bisa ditebus ini pada harga 105 gitu ya. Pada harga 105 yaitu 1 miliar 50 juta. Ini bisa ditebus pada waktu ke-30 N ke-30 ya. 30 semester atau bisa ditebus pada tahun ke-10 pada harga 110 gitu ya. Ini 110% kali 1 miliar. Nah, di sini P10 itu kan adalah N-nya 20 ya gitu. Nah, inilah gambarannya yang dimaksud dengan callable bond itu ini ya. Bisa ditebus sebelum akhir jatuh tempo begitu. Nah, kita harus menghitung ya, masing-masing ini harus menghitung. Ini pertama kita akan menghitung harga wajar obligasi bila ditebus pada tahun ke-10 ya. Bila ditebus pada tahun ke-10, maka ini nanti akan menjadi ini akhirnya yang di sini ya. Ya, kita diskontetkan ke 0 gitu. Nah, disinilah rumusnya seperti ini. Jadi didapatkan harga wajar obligasi jika ditebus setelah 10 tahun itu harganya 1 miliar 94 juta 024 808,7 ya gitu. Nah, kemudian jika ditebus pada tahun ke-15 atau pada 105 ini ya. Ini kita hitung harga wajar obligasinya. Masukkan ke dalam rumus ya. Itu kemudian ini yang penting adalah N-nya ya, 30. Di sini 30 ya. N-nya 30. Nah, ini didapatkanlah 1 miliar 82 juta 796,6 gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah jika ini ditebus sampai jatuh tempo, berapa harga wajar obligasinya? Nah, saja masukkan rumus yang sama, N-nya ini yang full ya 40 semester. Di sini 40 semester, maka didapatkan harga wajar itu adalah 1 miliar 80 juta 230 623,4 ya. Nah, tadi pertanyaannya pada harga berapa yang menjamin minimal yieldnya itu atau imbal hasilnya 11%. Di sini memang tadi pakai 11%, tapi yang menjamin adalah yang harga terendah ya, dari ketiga tadi itu yang harga terendah. Jadi harga yang menjamin yield minimum investor 11% adalah harga terendah di antara ketiga harga di atas ya. Yaitu yang terendah adalah yang ini 1
miliar 80 juta 230 623,4 begitu. Nah, kemudian sekarang adalah amortisasi premium dan diskon obligasi. Tadi kita sudah sedikit tahu bahwa jika yield sama dengan bunga, ya, tingkat yield sama dengan tingkat bunga obligasi, maka harga wajar obligasi ini adalah sebesar nilai nominal parinya, ya, dia maksudnya nilai nominal akhir. Tapi jika yieldnya lebih kecil dari bunga obligasi, ya, maka dijual dengan harga premium. Atau yieldnya lebih besar dari harga dari bunga obligasi, tingkat yield lebih besar dari bunga obligasi, maka obligasi dijual dengan harga diskon, gitu ya. Nah, ini gunanya amortisasi adalah untuk penyesuaian nilai minimum atau diskon obligasi secara periodik hingga tidak ada lagi pada saat jatuh tempo. Ya, itu adalah amortisasi premium atau amortisasi diskon, gitu. Nah, ini sangat diperlukan dalam pencatatan akuntansi. Kita contoh untuk harga premium, ya, 13. Terus contoh amortisasi. Ini susunlah tabel amortisasi sebuah obligasi bernilai 500 juta, jatuh tempo 10 tahun lagi dengan kupon J1 15% dan investor mengharapkan yield 10%, ya. Gitu. Nah, jadi periodenya apa ini? Tahunan, ya, tahunan, karena di sini J1, ya, 15%. J1 itu adalah tahunan. Yieldnya berarti per tahunnya tetap 10%. Bunga kupon C kecil adalah ini 15%. Ya, tetap dia 15%. F-nya nilai nominal parinya 500 juta. Kuponnya adalah C ini C besar 15% kali 500 juta, yaitu 75 juta. Nah, sehingga N-nya di sini adalah 10, ya, karena ada 10 tahun, periodenya tahunan, maka ada 10 tahun, ada 10 periode. Secara timeline seperti ini gambarannya, ya. Di sini ada 10 periode, misalnya, ya. Di sini setiap periodenya itu sebesar C, yaitu 75 juta. Di akhir nanti juga akan ada dana, dikembalikan dana 500 juta, gitu. Nah, ini semua kita hitung nilai sekarangnya, PV-nya dengan rumus ini tadi, ya, rumus obligasi. Masukkan saja ke dalam rumusnya. Itu I-nya 10%, ya. N-nya 10. Nah, didapatlah harga wajarnya itu adalah 653.614.177,64, ya. Gitu. Jadi di sini harga 653 ini lebih besar dari harga nominal. Di nominal berarti dia harga premium, ya, begitu. Nah, ini tabel amortisasinya, ya, hampir sama seperti amortisasi anuitas. Nah, di sini dari tabel ada periode 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Tadi ada 10 tahun, ada 10 periode. Lalu di sini ada maksudnya bunga yang dibayarkan ini adalah kupon. Ya, di sini ada kupon atau bunga yang dibayarkan ini kupon. B ini kupon, ya. Yaitu sebesar 75 juta setiap periode. Ini kupon. Nah, di sini adalah bunga kupon yang efektifnya, ya, bunga efektifnya, yaitu I-nya tadi 10% dikali dengan nilai bukunya. I0 adalah harga obligasi tadi, harga wajar atau nilai buku 653, ini yang lebih besar dari 500 juta, maka disebut sebagai harga premium. Ya, ini dikali 10% dapatnya ini, ya. Kemudian amortisasi adalah 75 dikurang 65 9638582,2 gitu, ini dia. Ini amortisasinya. Nah, inilah yang menjadi pengurang di sini. Jadi 653 dikurangi
653 juta, ini 614.177,6 dikurangi 9.638.582,2, ini adalah 643.975.595,4 ya. Dan gitu seterusnya di sini ya. Sama seperti di video kita amortisasi anuitas sebelumnya. Nah, ini di sini, tapi ketika selesai 10 periode, ini tersisa adalah nilai nominalnya atau pokok utangnya ya. Nilai nominal tadi 500 juta gitu. Jadi setelah diamortisasi, maka sisa terakhir adalah nilai nominalnya. Nah, kalau kita lihat, kita jumlahkan amortisasi ini, total amortisasi adalah 153.614.177 ya. Dimana di sini kalau misalnya nih 653.614.177,6 dikurangi 500 juta, itu akan menghasilkan total dari amortisasi seperti ini ya. Nah, sekarang lihat contoh soal 4 untuk harga diskon. Susunlah tabel amortisasi sebuah obligasi bernilai nominal 1 miliar yang dikeluarkan 1 Januari 2022 dan jatuh tempo 5 tahun lagi dengan kupon J2 8% jika investor mengharapkan yield 10% per annum. Hitung juga nilai buku obligasi per 1 Juli 2024. Kita akan cek dulu periodenya apa ya. Periodenya adalah 6 bulanan. Dari mana tahu ini 6 bulanan? Ini di sini karena ada J2 kupon ya. Kupon J2 itu berarti adalah dia akan dibagikan secara semesteran ya. Setahunnya ada 2 kali. Kalau 8% per annum berarti semesterannya adalah 4% ya per periode. Dan yieldnya 10% berarti I-nya dia adalah 5% kalau dibagi 2 ya, 5%. Ini. Nah, jadi kemudian F-nya 1 miliar nilai nominalnya, C-nya 4% kali 1 miliar 40 juta, N-nya 10 karena 5 tahun itu ada 10 semester ya gitu. Dan kemudian kita lihat timelinenya seperti ini. C-nya itu 40 juta terus selama 10 kali, dan di akhir periode ada pengembalian 1 miliar ya. Nah, ini semua ini kalau di present value kan itulah menjadi harga wajar obligasi ya. Kita masukkan ke dalam rumus ini. I-nya adalah yang ini, yieldnya yang 5%, I-nya, N-nya 10, I-nya 5%, F-nya 1 miliar, C-nya 40 juta. Masukkan saja ya, sini dihitung, kita hitung, dan didapatkan bahwa P-nya ini adalah 922.782.650,71. Ini berarti harganya di bawah harga nominal ya. Ini yang disebut sebagai harga diskon gitu. Nah, sekarang bagaimana susunan amortisasi diskonnya? Ya, kita lihat per tanggal 1 Januari ini nilai bukunya masih utuh 922.782.650,7 ya. Kemudian satu periode berikutnya 1 Juli itu 40 juta dan seterusnya. Ini bunga ini maksudnya yang B ini adalah bunga kupon ya, kuponnya yang mestinya ada kuponnya itu 40 juta terus setiap semester sampai 10 semester ini ya gitu. Kemudian bunga efektifnya ini adalah I-nya itu 5% kan, berarti satu periode 922 ini dikali 5% dapatlah 46.139.132,5 ya gitu. Nah, amortisasinya ini adalah selisih dari bunga ini total yang dibayarkan dikurangi 46 ini bunga C ya. Jadi sebenarnya dia adalah
6.139.133 gitu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk nilai bukunya, nah 922 ini dikurangi yang minus jadi plus, sehingga menambah 6 juta, sehingga menjadi 928.921.783,2 ya. Begitu seterusnya gitu yang lain. Sehingga ini meningkat terus, dikurangi ini meningkat terus sehingga menjadi 1 miliar terakhir. Jadi di akhir ini akan ada tersisa adalah nilai nominalnya gitu. Nah, ini kalau kita jumlahkan total amortisasi adalah 77.217.349,3 ya. Dimana ini kalau kita kurangi dari 1 miliar dikurangi 922 ini adalah merupakan amortisasinya ini. Oke, gitu. Nah, begini cara membuat tabel amortisasi. Nah, kalau tadi ada pertanyaan berapa nilai buku pada 1 Juli 24, ya berarti yang ini 1 Juli 24 ini, kemudian inilah nilai bukunya 956.705.233,3 begitu ya. Ini adalah harga obligasi pada 1 Juli 2024. Nah, selanjutnya adalah obligasi tak berbunga atau zero coupon bond. Nah, di sini zero coupon bond, obligasi tidak membayarkan bunga atau kupon secara periodik, tapi hanya membayar sebesar nilai nominal pada saat jatuh tempo saja. Untuk menarik investor, obligasi ini dijual dengan diskon sangat besar, sehingga disebut deep discount bond. Harga wajar obligasi tak berbunga adalah nilai sekarang dari nilai nominal obligasi ya. Seperti ini. Ini nilai sekarang ya, dari nominal obligasi. Kita contohkan sekarang contoh 5. Sebuah obligasi tak berbunga bernilai 100 juta jatuh tempo 10 tahun. Tentukan harga wajar obligasi jika investor mengharapkan yield J2 14%. Kita cek periodenya. Periodenya 6 bulanan. Dari mana? Dari yieldnya nih ya, dari J2-nya ini ya, yang menunjukkan bahwa dia itu adalah periodenya semesteran atau 6 bulanan ya. Ya, berarti di sini nanti ada I-nya ini adalah 14% dibagi 2 yaitu 7% gitu. Sehingga N-nya 10 kali 2 jadi ada 20 semester. F-nya 100 juta ya. Nah, jadi kita lihat timeline-nya seperti ini. Ini tidak ada C di sini. Yang ada hanya ada F saja di sini ya, di akhir periode 20 100 juta. Ini kita hitung nilai sekarangnya menggunakan rumus majemuk ini ya. Nah, seperti ini kita masukkan saja hingga didapatkan bahwa nilai sekarang dari 100 juta ini adalah 25.841.900,28 gitu ya. Jadi harga wajar obligasi untuk kondisi seperti ini adalah 25 juta. Jika yield yang diharapkan investor adalah 14% per annum gitu ya. Nah, demikian dulu tentang obligasi yang dapat saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, mohon dukungannya untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.